By the way ya, kita tadi juga sudah ngobrol-ngobrol tentang Pengadilan Negeri Singkawang ya. Tadi sudah keliling-keliling ke Pengadilan Negeri Singkawang dari ujung ke ujung. Iya, ya. Pak. Sudah lihat PTSP, petugas-petugasnya, sarana prasarana. Bagaimana kesannya Bang Sul ini? Luar biasa, Pak. Kalau Luar untuk biasa. Pengadilan Negeri Singkawang ini saya luar biasa sekali ya. Dari segi tingkat kebersihannya ya. Bersih sekali ya. WC-WC-nya apa bersih, layanannya itu sampai layanan disabilitas pun ada disiapkannya. Itu sangat luar biasa. Habis itu ada lagi program yang lebih keren itu, yang sayap mas, itu lebih keren lagi itu. Kenapa lebih keren? Karena pelayanannya itu sangat menyentuh masyarakat, Pak. Jadi apalagi di musim pandemi sekarang kan, ya programnya itu ada di setiap kelurahan, yang dimana pihak pengadilan di sini bisa menjemput orang yang mau berurusan maupun bisa sidang di kelurahan kan, Pak. Iya. Itu yang lebih keren, Pak. Lebih keren ya. Jadi kita memang berusaha melakukan pelayanan yang memanusiakan manusia atau menyentuh masyarakat, atau ada istilahnya kita ya human to human ya, manusia to manusia, manusia ke manusia. Ya, ini apa yang Pengadilan Negeri Singkawang tadi sudah keliling-keliling ya. Bagaimana kalau pendapatnya Bang Sul lagi? Kan mungkin tahun-tahun yang lalu barangkali pernah juga ke PN Singkawang ya. Dulu dan sekarang perubahan-perubahannya bagaimana? Jauh Ya, jauh lebih baik atau jauh menurun? Jauh lebih baik, Oh, jauh lebih keren. Baik, keren ya. Alhamdulillah kalau keren. Saya merasa sebagai masyarakat Singkawang pun turut bangga ya dengan fasilitas dan layanan PN Singkawang ini seperti ini gitu, Pak. Ikut bangga gitu. Apalagi ya untuk kan PN kita di sini ini memang tidak ada yang saya dengar-dengar kabar miring, dalam arti pungli-pungli itu tidak ada. Itu real gitu ya saya bicara ya. Memang tidak pernah lah kedengaran. Itu yang membuat warga Singkawang ketika menghadap ke PN di sini segan gitu. Ya, kemarin kita memang ada bincang-bincang juga kebetulan dengan penghubung Komisi Yudisial untuk wilayah Kalimantan Barat. Kebetulan pendapatnya Komisi Yudisial ini ya untuk PN Singkawang ini role model katanya. Role model baik berkaitan dengan integritas maupun pelayanannya. PTSP-nya begitu soft dan lain sebagainya lah ya, pokoknya begitu. Ya saya juga senang sekali kalau pendapatnya Bang Sul ini dan itu bisa menularkan mengenai perubahan-perubahan PN Singkawang ini kepada masyarakat ya. Masyarakat ke Singkawang tidak perlu ragu-ragu ya, kita bukan lembaga yang menakutkan kan. Bukan. Silahkan datang ke PN Singkawang untuk meminta layanan, bisa menelpon juga, menelpon misalnya Sayap Mas tadi, kita ada nomor customer service-nya, bisa nelpon ya, nanti ada di layar nomor customer service Sayap Mas, nanti bisa meminta layanan itu, bisa meminta antar jemput untuk perkara permohonan ya, khususnya untuk disabilitas, lansia, wanita hamil dan menyusui. Iya. Dan kurang lebih demikian. Kemudian hal-hal apa yang Bang Sul harapkan dari pengadilan ke depan ya, hal-hal apa yang perlu ditingkatkan ya dari Singkawang? Aduh, kalau ini sih kita ndak bisa terlalu komen ya. Ini aja udah cukup, udah mantap ya. Gitu, Pak. Jadi begini ya, Pak. Kalau seandainya saya terus bilang ini harus gini, saya pikir udah habis akal gitu maksudnya. Sudah perfect kalau ini gitu, Bapak. Jadi cukup pertahankan saja itu pun udah mantap gitu. Pertahankan saja. Apalagi kita kan PN kita ini kan satu-satunya WBK ya, Pak ya, di Kalbar ya. Nah, cukup dipertahankan saja itu udah mantap gitu. Tidak ada saran lagi lah. Ya, kita memang sedang berjuang juga tahun ini untuk grade yang lebih tinggi, yaitu pengajuan WBBM atau wilayah birokrasi bersih melayani. Jadi ini adalah grade yang lebih tinggi daripada WBK. Dan kebetulan untuk Kalimantan Barat ini untuk tingkat pengadilan negeri atau peradilan umum itu hanya PN Singkawang yang diajukan oleh Mahkamah Agung. Ya, tentu saja kita juga minta dukungan kepada Bang Sul dan kawan-kawan nih, doanya dan kontrolnya juga supaya PN Singkawang itu selalu menjadi lebih baik. Siap. Nah, kan begitu. Kemudian mengenai ini ya Bang Sul ya, karena di pengadilan ini kan segala-galanya juga sudah sebenarnya bisa
elektronik ya, misalnya kita bisa mengajukan gugatan atau permohonan secara elektronik itu bisa. Kemudian juga kalau persidangan pidana oke lah itu elektronik juga. Tapi kalau perdata ini kan bisa langsung dengan masyarakat ketika mengajukan permohonan atau gugatan itu bisa lewat HP saja sebenarnya dari rumah ya. Aplikasi ya Pak ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pengadilan supaya masyarakat lebih memahami itu gitu, sehingga masyarakat paham loh ini menggunakan aplikasinya pengadilan, istilah kami e-court ya, e-court itu tidak sulit gitu kan, masyarakat tidak perlulah kemudian apalagi misalnya menggunakan perantara dan lain sebagainya, bisa melakukan sendiri. Apakah sosialisasi perlu ditambahkan begitu, sosialisasi? Kalau untuk sosialisasi perlu ditambahkan, tapi kalau musim pandemi begini kan macam mana kita mau melakukan sosialisasi ya Pak ya, jadi cukup pakai lewat media sosial itu sudah cukup menurut saya. Iya. Facebook ya, Facebook, Instagram, kan YouTube. dibuat video begini cara downloadnya, begini cara menggunakannya, itu kan sudah cukup. Sudah cukup ya. Oke. Kemudian kembali ke masalah narkotika nih, kembali ke masalah narkotika lagi. Kalau perkara narkotika itu semuanya atau bukan semuanya, selama ini kebanyakan kan dijatuhi pidana ya, kemudian pidana artinya pidana penjara, dan harapannya dari Bang Sul ini ya, tidak semua kalau pecandu itu harapannya adalah direhabilitasi. Iya Pak. Sebenarnya untuk rehabilitasi sendiri untuk sampai sembuh itu bukan sembuh lagi-lagi pulih ya, itu butuh waktu berapa lama? Kalau saya menangani sih untuk rehabilitasi ke satu sih, kita dari 6 bulan sampai setahun sih Pak. 6 bulan sampai setahun. Ya. Itu bisa pulih. Bisa pulih. Kita bisa menyatakan klien itu bisa mandiri itu setelah 2 tahun sebenarnya. Oh, mandiri setelah 2 tahun. 2 tahun. Karena dalam setahun itu dia itu baru mulai merubah perilakunya yang jelek gitu. Tapi yang berapa tahun? 2 tahun itu? Iya, setahun. Setahun baru mulai berubah ya. Oke. Kemudian kalau di lembaga kesatu ini sendiri yang melakukan rehabilitasi itu, kalau dari kategori usia, rata-rata usia berapa? Kalau kita sih rata-rata usianya dari 18 sampai 25 Pak. 18 sampai 25, justru yang muda-muda rupanya. Muda-muda Pak. Muda-muda. Kalau peredaran narkotika sendiri, ini kan berdasarkan pergaulan misalnya dengan yang direhabilitasi dan lain sebagainya. Ini sebenarnya sumbernya atau pemasoknya narkotika yang ke Kota Singkawang ini dari mana? Kalau untuk pemasok kita itu kan memang tidak bertanya kepada klien ya Pak ya. Oh, tidak bertanya ya? Karena itu sensitif Pak. Ketika kita tanya kepada klien, ini kamu beli dari mana? Mungkin hari ini saja klien yang bisa datang ke tempat kita, besok dia tidak mau datang. Oh gitu ya. Karena di kalangan pecandu ini Pak ya, di kalangan pecandu ini klien yang rehab itu dia bilang itu pengkhianat. Nah, dia bilang itu mata-mata. Nah, jadi kita pun harus menjaga yang namanya menjaga keamanan klien. Jadi kita tuh tidak mau bertanya kamu beli di mana. Kita cukup tanya tentang permasalahannya, apa yang menyebabkan dia makai, dan apa yang mendorong dia bisa mau pulih itu apa itu, dan lain-lain. Jadi untuk berkaitan dengan rehabilitasi itu pertanyaan pun harus selektif. Ya. Kita harus memahami sana dulu ya. Memahami. Istilahnya apa yang direhab, klien atau customer atau apa? Klien. Jadi kita harus memahami psikologinya klien gitu ya. Kita harus mendengarkan, jangan memaksa untuk menjawab, apalagi hal-hal yang tidak disukai. Kita tidak boleh itu memaksa. Tapi saya kira mungkin ada proses nggak, karena ini adalah sebuah proses rehabilitasi. Barangkali kalau awal-awal kita tidak akan bertanya demikian kan. Tapi kemudian setelah lama menjadi klien kita, apalagi mulai sembuh, barangkali kan mungkin menceritakan. Dia akan menceritakan dengan sendirinya. Tapi buat pedoman kita untuk memulihkan dia. Oh, buat pedoman memulihkan ya. Iya. Karena kalau di kalau perkara di pengadilan, perkara narkotika itu termasuk banyak ya.
Mungkin untuk Kalimantan Barat juga setahu saya di pengadilan-pengadilan lain di Kalimantan Barat perkara narkotika termasuk mendominasi. Iya, Pak. Ya kan? Nah, ini kan harus ada solusi ya. Artinya penanggulangan tindak pidana narkotika atau kejahatan narkotika mungkin ada hal-hal lain ya. Bahkan barangkali mesti ada pendekatan-pendekatan di luar hukum kan. Iya, Pak. Misalnya pendekatan eksekutif ya, pendekatan eksekutif ke pendekatan kesejahteraan sosial gitu kan, bagaimana lebih mensejahterakan, bagaimana masyarakat menjauhkan dari narkotika melalui sosialisasi dan lain sebagainya ya. Karena kalau pengadilan atau mungkin penegakan hukum ini kan istilahnya benteng terakhir saja. Kita kalau dalam catatan saya dalam setahun itu perkara pidana tahun lalu ada 300-an perkara kurang lebih, barangkali mungkin lebih dari sepertiganya perkara narkotika. Nah inilah. Oke, Bang Sul ya, masih berkaitan dengan narkotika. Kalau tadi masih berkaitan dengan pembiayaan ya, kalau apa namanya dukungan dari misalnya pemerintah daerah ada tidak? Yang seperti saya bilang tadi 2020 ada ya. Tapi ada yang sifatnya rutin tiap tahun? Tidak ada. Oh, tidak ada ya. Jadi itu insidental ya, insidental saja, tidak tiap tahun dari BNN, dari pemerintah pusat, gitu kan. Kemudian apa yang membedakan antara lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial? Apa sih bedanya? Kalau untuk rehabilitasi medis itu dia fokus ke dokter, ya. Ya, saya mungkin tidak bisa secara detail lah untuk menjelaskannya ya kan, karena bukan bidang saya lah itu ya. Dan kebetulan saya rehab pun bukan di bidang medis dulunya, jadi untuk pengalaman ke medis itu kurang memahami saya. Ya. Yang jelas dia itu fokusnya pada dokter ya, dan untuk kan peralatan-peralatannya pun harus menyesuaikan standar medis itu. Harus standar medis. Kalau untuk rehabilitasi sosial kita ya cukup melakukan dengan ilmu-ilmu sosial. Gitu, bagaimana supaya masyarakat klien ini bisa produktif. Kalau mengenai acara-acara sosialisasi dari Kesatu ini kan lembaga rehabilitasi kan mestinya juga butuh sosialisasi kepada masyarakat agar masyarakat juga mau secara sukarela melakukan rehabilitasi atau direhabilitasi, juga melakukan sosialisasi barangkali untuk menjauhkan dari narkotika. Dilakukan tidak begitu? Maksudnya Pak? Ada melakukan sosialisasi kepada masyarakat? Mengenai pasti ada Pak. Ada ya, banyak melakukan sosialisasi. Ada kerjasama dengan lembaga-lembaga lain? Kalau kita ada Pak. Ada. PKBM. Apa itu PKBM? PKBM itu dia itu bergerak dalam contohnya ke pendidikan. Oh, ke pendidikan. Masuk ke sekolah-sekolah. Jadi kita ada MOU sama dia. Ada MOU dengan PKBM. Oh, gitu ya. Jadi memang itu juga dilakukan rupa-rupanya ya. Ya, kira-kira apa lagi yang bisa Bang Sul sampaikan tentang narkotika atau rehabilitasi dan tentang pengadilan? Kalau untuk saat ini itu kayaknya sudah cukup sih Pak. Sudah cukup ya. Oke, kalau ini cukup mungkin kan masih ada closing statement. Apa closing statementnya ini Bang Sul? Untuk statement saya sih para pecandu itu memang harus direhab ya Pak ya. Dan untuk kasus-kasus itu pecandu yang ditangkap, kalau pecandu itu memang tidak layak untuk diletakkan di penjara gitu, karena mereka itu korban. Itu saja Pak. Pecandu tidak layak diletakkan di penjara karena dia adalah korban. Bahkan mereka sendiri pun tidak ingin untuk menjadi pecandu Pak. Tidak ingin jadi pecandu. Ya, cuman karena kan mereka itu kan salah langkah, terbuai, dan akhirnya susah untuk melepaskan dirinya. Jika hati mereka itu bisa kita dengar, mungkin mereka itu berteriak, aku ingin berubah gitu. Iya, dan ya memang untuk di Singkawang ini kalau tadi dari pengalamannya usianya 18 sampai 25, sebenarnya ini adalah orang-orang yang masih muda dan masih menjadi masa depan ya. Kalau mereka pecandu harus dipulihkan. Kata kuncinya dipulihkan. Tapi bukan bandar ya Pak ya. Bukan bandar ya. Kalau bandar nanti mungkin
Kalau secara hukum karena ada keterlibatan dengan peredaran gelap narkotika, tentu saja ada pidana sesuai hukum pidana lah ya. Itu urusan itulah pihak yang berwajib lah dan instansi-instansi yang berwajib. terkait lah kan gitu. Iya, iya. Kalau kita ini kalau hanya khususnya untuk korban pengguna ya. Iya, iya. Oke lah, saya kira begitu Bang Sul ya. Bincang-bincang kita kali ini, terima kasih sekali kehadirannya, luar biasa. Sukses untuk lembaga Rehabilitasi atau kelompok saling bantu ke satu. Salam.